قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kita untuk punya ilmu, belajar. Dan persoalan besar yang diperintahkan oleh Allah untuk belajar adalah tentang sesembahan, tentang ilah, tentang sesembahan yang hak. Dan karena itu beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah ini, yaitu kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, beliau menasihatkan al-ilmu la budda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatihi wa hadzal ilmu alladhi amara Allahu bihi wa huwa al-ilmu bi tauhidillahi fardu ainin ala kulli insanin la yasqutu an ahadin kainan man kana bal kullun muttirrun ila dzalik. Kata beliau al-Allamah Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, hadal ilmu alladhi amara Allah, ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang Allah perintahkan adalah al-ilmu bi tauhidillah, ilmu untuk mengenal sesembahan yang maha tunggal, yang harus kita tunggalkan di dalam kehidupan kita, yang itu menjadi kebutuhan kita. Dan ilmu ini fardu ainin ala kulli insanin, ilmu yang wajib setiap pribadi, awam seperti apapun, wajib punya perjalanan mengenal Allah seperti ini. Wajib. Bahkan ulama sering mengatakan awal wajibin ma'rifatullah, awal dari apa yang Allah wajibkan kepada kita, yang menjadi kebutuhan kita kepada hidayah, adalah ma'rifatullah, mengenal sesembahan yang kita ibadahi, mengenal sesembahan yang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang akan melahirkan sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah. Apakah Allah langsung memulai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tidak. Allah memulai ayat dengan mengenalkan namanya, mengenalkan sifatnya. Allah mengenalkan lafaz jalalah Allah, kemudian mengenalkan sesembahan yang hak adalah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengenalkan sifat sempurnanya Allah kembali Ar-Rahman. Apa nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang terkandung di dalamnya mengenalkan sifat rahmat, dan terkandung di dalamnya mengajarkan tidak henti-hentinya Allah berbuat merahmati. Kemudian Allah menggandengkan dengan namanya Al-Malik, Raja. Bahkan bukan hanya dikhabarkan tentang raja yang sekarang ini, Malik Yaumiddin, yang ulama kita menasihatkan seorang hamba, kalau dia membaca ayat ini dan dia punya ilmu tentang sifat-sifat Allah, dari nama Ar-Rahman, dari nama Ar-Rahim, tentang sifat Allah dari lafaz jalalah Allah, tentang sifat Allah dari nama Al-Malik,
seperti yang ada diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka akan melahirkan mahabbah wal khauf. Ketika dia mengenal sifat Rahman, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim dan sifat rahmat, mengenal Rabbul Alamin, mengenal Malik, akan lahir di dalam hatinya kehidupan takdim kepada Allah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini dia akan kembali kepada Allah dengan iyyaka na'budu, dan akan kembali kepada Allah dengan apa? Iyyaka nasta'in. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu awal jalan ini yang akan menjadikan akidah kita ini tidak seperti yang tadi diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adanya kalimat tauhid kita kayak seperti tidak ada. Gak usah jauh-jauh. Hari ini coba kita mengukur, kita ini bahagia dengan apa? Kita baru ngurus pendidikan anak-anak kita aja. Kita sudah, kebahagiaan kita sudah gak jelas. Anak kita nanti kalau cuma tahu agama, kalau cuma tahu ini, nanti masa depannya bagaimana. Ini kan sudah gak jelas. Kita hari ini saja menjadi muslim. Iya, muslim itu kan memang orang baik. Tapi kan seandainya kita jadi muslim, kehidupan kita kaya kayak tetangga itu kan ya itu lebih baik. Sudah gak jelas. Kenapa bisa berbicara begitu? Kenapa nggak bisa berbicara Allah saja? Kenapa nggak bisa berbicara akhirat saja? Kenapa harus? Ya tapi kalau kita masuk surga di dunia kita jadi kayak Fir'aun kan ya lumayan. Kenapa kita masih ngembel-ngembeli seperti itu? Itu menunjukkan hati kita masih sensitif dengan sifatnya makhluk. Dan hari-hari kita selalu bertemu seperti kajian kemarin, bertemu dengan nama-nama makhluk. Bertemu enggak? Nama makhluk enggak ketemu? Nama makhluk itu siapa? Istri makhluk enggak? Namanya istri. Dia makhluk. Punya sifat enggak? Punya. Sifatnya apa? Sering tersenyum. Sering gendong suaminya. Itu sifat-sifatnya kan. Sering melayani suaminya. Suami ini nama. Punya sifat ngasih nafkah. Ya kan begitu. Anak nama lagi. Punya sifat sering membuat kita ketawa. Lucu-lucu kan begitu. Belum lagi tetangga. Belum lagi harta. Belum lagi ini. Hari-hari ini kita bertemu dengan nama-nama. Dengan sifat-sifat. Dan karya-karya makhluk. Kenapa kita lebih banyak berbicara ke sana? Ya karena kita lebih banyak mengenal itu. Kenapa kita tidak bisa berbicara hanya kepada Allah saja? Berbicara rezeki Allah Ar-Razzaq. Kenapa nggak bisa? Berbicara hidayah Allah Al-Hadi. Berbicara tentang rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kita nggak bisa berbicara? Itu semua karena kita tidak punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Syahadat kita adalah syahadat awalan dan dari dulu begitu terus. Awalan kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu ya ikrar itu yang kita bawa dari dulu. Kehidupan untuk mengenal sesembahan yang kita katakan la ilaha illallah. Maka di sini ada dua kesibukan besar kita. Untuk kita harus punya ilmu. Pertama tentang ilah selain Allah. Selain Allah siapa? Siapa selain Allah?
makhluk. Makhluk. Selama ini orang ketika mengenal makhluk lebih banyak mengenal makhluk itu remeh atau gede. Hah? Hari ini loh, orang hari ini di mana-mana kalau memperkenalkan makhluk itu remeh atau gede. Gede banget. Ya? Mengenalkan makhluk itu gede sekali. Nggak penting aja dijadikan penting. Nggak penting dijadikan penting. Coba hari ini orang promosi tentang makhluk besar apa kecil? Besar. Kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok yang dipromosikan? Enggak. Kebutuhan-kebutuhan yang enggak pokok dipromosikan besar. Dan betul-betul akhirnya hati kita terikat dengan kebesarannya makhluk. Terikat. Sementara kita kenal Allah seberapa? Pokoknya Allah sesembahan kita. Nah, seperti itu. Kenapa mengenal istri? Pokoknya kamu istri saya. Saya nggak tahu senyummu juga nggak apa-apa. Nggak tahu ini juga nggak apa-apa. Nggak tahu kalau kamu perempuan juga nggak apa-apa. Pokoknya namanya istri. Begitu. Ya nantinya mesti ngaco dengan istrinya. Sama kita hari ini. Kita kenal loh. Sudahlah, saya sudah jadi orang beriman. Pokoknya saya percaya Allah itu ada. Nah kenapa kalau dengan makhluk kok nggak begitu? Sudahlah saya percaya pokoknya Amerika itu ada, wes sudah itu aja, nggak usah ceritain tentang Amerika. Kenapa nggak bilang begitu? Sudahlah istri itu pokoknya saya punya istri lah, pokoknya di rumah istri saya. Gimana dia istri? Saya nggak tahu menahu, nggak punya kaki juga nggak tahu, punya kepala juga nggak tahu. Pokoknya saya punya istri. Kenapa nggak bilang begitu? Sampai sekarang ukuran jempol istri aja tahu. Ya kan? Kenapa berbicara sifat makhluk begitu banyak sekali? Sementara berbicara tentang sifat Allah, la yadri. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tiap hari kita selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita selalu baca ayat ini. Tapi hati kita gak kesentuh. Karena memang selama ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita cuma punya iman mujmal. Sementara hakikatnya ayat ini menuntut kita punya iman bukan mujmal. Loh Ustaz, masa saya kan bukan calon dai. Masa saya harus belajar juga begitu? Tadi budak itu calon dai enggak? Hah? Lah kok tahu? Karena itu kaitannya dengan kehidupan kita sendiri. Kita ini akan kemana? Akan menuju kepada sesembahan yang hak yang kita ikrarkan itu, atau kita menuju kepada makhluk? Walaupun lisan kita mengatakan Allahu Rabbuna, tapi kalau yang ada di hati kita lebih banyak mengenal makhluk, kita akan kemana? Kepada Allah atau kepada makhluk? Ya kepada makhluk, setengah-setengah. Ya, kumat-kumatan. Kalau lagi kumat, kelihatan khusyuk kepada Allah. Kalau kumatnya hilang, sudah nggak kenal apa-apa kepada Allah. Ini Bapak Ibu, karena itu beliau sesaat menasihatkan, paling besarnya tuntutan ayat la ilaha illallah adalah tadabburu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ad-dalati ala kamalihi wa adamatihi wa jalalihi. Ilmu yang paling mendasar yang dituntut di dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah adalah kita harus punya ilmu untuk memahami nama-nama Allah. Yang Allah menyebut walillahil asmaul husna. Dan kita untuk apa ini semua? Karena kita akan kena juga nama-nama makhluk. Akan kemana kita? Untuk kita bisa menggeser, tidak menjadi orang yang hati kita terkena sesembahan kepada makhluk. Pengenalan kita dengan nama-nama makhluk
harus runtuh dengan mengenal nama siapa? Nama Allah SWT. Dan di dunia ini kita sudah banyak mendapati hal-hal yang kita temukan seakan-akan apa-apa yang berbuat kepada kita yang baik adalah makhluk. Dan kalau kita tidak punya ilmu tentang ini, ya sama akhirnya. Namanya makhluk lebih kita condong di hati kita daripada nama Allah, daripada kabar yang Allah kabarkan tentang namanya. Walaupun kita menyebut Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Rahman, kenyataannya nggak ada bekasnya di hati kita. Untuk kemudian kita mentadaburi sifat-sifat Allah. Kenapa kita harus memahami sifat Allah? Tadi sudah kita sebut, hari-hari kita ketemu sifat makhluk nggak? Iya kan? Kita ketemu sifat suami yang baikan, kaya raya, suka ngasih duit. Lupa nanti kalau Allah yang ngasih. Kalau nggak kenal sifat Allah Ar-Razzaq, nama Ar-Razzaq, yarzuqu may yasha. Kalau nggak kenal bagaimana Allah menerangkan makhluk itu bisa punya ini karena bagaimana? Itu belajar. Kita hari-hari ketemu dengan sifat makhluk, dan hari ini sifat makhluk dipertontonkan seakan-akan jadi Tuhan. Ya kan? Karya makhluk hari ini seperti solusi mutlak. Padahal si raya udah mumet. Tahu si raya mumet? Kepalanya itu juga pening. Wah, ini pakar ahli ini, pasti dia bisa menyelesaikan. Habis diundang malah dia bangkrut. Oh, ini pakar bidang ini nanti bisa menyelesaikan. Habis diundang bangkrut lagi. Padahal ya nggak ketemu-ketemu. Tapi karena terus-menerus sifat-sifat makhluk ini dipertontonkan hebat, akhirnya selalu kembali kepada makhluk dan lupa dengan sifat sempurnanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian wa af'ali, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini lebih-lebih lagi. Karena itu banyak orang gagal mengenal perbuatan Allah. Sehingga ada Qadariyah, sehingga ada Jabariyah. Itu karena gagal mengenal Allah berbuat kepada makhluk. Dan hari ini kita lebih banyak melihat karya makhluk. Banyak sekali karya makhluk ditunjukkan. Bahkan karya-karya makhluk hari ini seakan-akan menjadi jawaban hidup kita. Seakan-akan gak perlu lagi agama, gak perlu lagi hidayah. Cukup dengan solusi-solusi yang dilakukan oleh karya-karya manusia yang dianggap hebat, selesai. Sehingga pola hidup yang kembali kepada makhluk menjadi ciri utama masyarakat modern. Sehingga muncul agama nggak perlu, agama bikin masalah, belajar iman bikin ini, bikin ini, bikin ini. Itu kekacauan demi kekacauan. Karena itu Al-Quran berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana Allah berbuat kepada makhluknya dengan rahmatnya, dengan ini, dengan ini. Bagaimana Allah berbuat pada dirinya sendiri. Kalau itu ditadaburi. Kalau kita punya perjalanan setelah bersyahadat ini seperti ini, insya Allah iman kita ini tumbuh. Dan itu tuntutan kita, hati kita akhirnya punya kebahagiaan dengan Allah. Hati kita punya kemenangan dengan Allah. Hati kita punya ketenangan, ketentraman, punya kenyamanan dengan kehidupan iman kita. Dan masakil-masakil yang banyak sekarang terjadi, sebagaimana diterangkan Syekh Utsman Al-Majid, adalah gagal takdim Allah. Karena Allah itu di hati dia remeh. Sehingga sekarang banyak anak tidak bisa birrul walidain. Banyak orang tua tidak bisa merawat anaknya sesuai din. Banyak pegawai-pegawai menipu. Banyak orang-orang yang diamanai dan membuat kerusakan. Apa ujung persoalannya? Gagal makrifat kepada Allah. Tidak punya takdim. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan manakala kita ingin ditolong oleh Allah dengan perjalanan iman ini, kita harus kembali
punya perjalanan ma'rifat kepada Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah banyak mengenal Allah Azza wa Jalla ini sepertiga dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran besar, sunnah yang agung, sunnah yang diwariskan dari para anbiya, bukan cuma sekedar menjaga sunnah di dalam urusan fikih, urusan akidah yang paling besar adalah kembali sunnah yang dituntunkan di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhir daripada kesudahan seorang hamba yang seperti ini, yang menjadikan ikrarnya, akidahnya adalah akidah yang benar-benar bernilai, punya kehidupan orang yang telah bersyahadat ini. Fahunaka yarsukhul iman wal ilmu bidzalika fi qalbil abdi. Itulah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah itu di sana Allah memerintahkan kita untuk punya pendalaman mengenal Allah. Rusuh. Punya pendalaman mengenal Allah dengan iman dan ilmu yang diajarkan oleh Allah di dalam hati kita. Dan orang kalau sudah seperti ini, baru dia punya kehidupan iman. Yang kata beliau Sa'di, kal jibal ar-rawasi. Seperti gunung-gunung yang kokoh. La tuzalziluhu asyubahu wal khayalat. Tidak gampang digoncang dengan subhat dan khayalan. Wala yazdadu ala taqarruril batil wasyubahi illa numuwan wa kamalan. Berhari-hari bertubi-tubi kebatilan-kebatilan terus datang menjadi fitnah bagi dia, tapi tidak pernah menambahkan bagi dia kecuali imannya malah tambah kuat, kecuali malah dia tumbuh agamanya. Inilah orang yang telah menunaikan perintah fa'lam annahu la ilaha illallah, sebagaimana yang tadi dinasihatkan oleh para ahlul ilm. Kemana kita akan belajar fa'lam annahu la ilaha illallah? Kemana Bapak Ibu? Kepada orang yang sudah diakui oleh Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Mereka yang sudah direkomendasi oleh Allah, para pewaris Nabi, cari mereka, punya kehidupan dengan mereka di dalam mengambil ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu ilmu besar di dalam hidup kita. Ilmu besar kita yang akan menjadikan orang-orang selamat. Sehingga kita akan menjadi umat yang akhirnya tahu kembali kemenangan kita, kebutuhan kita yang besar. Di hari-hari sekarang kita diperlombakan untuk mengejar nama-nama makhluk, sifat-sifat makhluk, ya kan? Karya-karya makhluk. Contoh saja di dalam ilmu. Hari ini kita diperlombakan dengan nama-nama ilmu yang dijanjikan kebesaran-kebesaran, ya kan? Terus kita diperlombakan kembali untuk mengejar sifat-sifat ilmu itu. Harus sekian tahun, harus begini, harus begini, harus begini. Habis umur kita. Kita dijanjikan kalau kamu punya ilmu begini-begini, nanti akan begini, akan begini, akan begini. Habis itu nol, ditunggu tidak ada. Karena makhluk. Tidak ada yang mereka itu kamal. Maka di sini sebenarnya tidak sadar kita dibawa untuk jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit wasiat yang bisa saya sampaikan dengan terbatasnya waktu, mohon maaf. Dan semoga Bapak Ibu-ibu antum semua, ikhwani wa akhwati fiddin, punya kehidupan hari-hari untuk ta'allum, ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan itu syahadat kita, akidah kita tidak menjadi akidah yang adanya seperti tidak adanya.
Dan sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang pantas ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah haknya Allah Azza wa Jalla untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini saja yang bisa kita wasiatkan dan nasihatkan pada kesempatan yang terbatas ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dengan keterbatasan ini dan dengan kekurangan dan kekhilafan yang ada. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.